Realme merilis sebuah produk yang menurut kami ini breakthrough karena ini menjadi handphone yang berkamera periskop termurah yang ada. Ini adalah Realme X3 Super Zoom. Hal hidup ini adalah quick review atau kami menyebutnya sebagai quick review. Inilah Realme X3 Super Zoom. Ya, Super Zoom karena ada kamera berbentuk kotak ini. Nanti kita akan lihat seperti apa cara kerjanya. Oke, Realme ini menggunakan chipset flagship akhir tahun lalu. Ya, belum lama. Chipset 7 nanometer Snapdragon 855 Plus. Dan ini katanya sekarang paling cepat di antara chipset sekelasnya. Bisa dapat setinggi ini karena hadir liquid cooling. Nanti kita lihat ya. Ya, ini sudah sangat mumpuni untuk game-game yang ada sekarang. Dengan kapasitas 256 GB dengan UFS versi 3. Dan RAM 12 GB LPDDR4X. Wah, speknya oke banget. Gimana baterainya? Baterainya 4200 mAh dengan support Realme Dart Flash Charge. Ini mendapatkan charger 30 watt secara cuma-cuma. Ini bisa isi full dari 0 hanya 55 menit. Nah, cukup speknya, kita lihat desainnya. Ini kami suka sekali. Ini seperti hasil kaca yang disandblastingkan menjadi buram gini. Dengan keburaman ini, selain minim terlihat cetakan fingerprint, rasanya seperti memegang kulit bayi. Ini halus banget. Dan lihat ini, hasil sinarnya. Kami suka finishingnya ini, karena jarang produsen smartphone mengaplikasikan kaca jenis ini. Mungkin karena membutuhkan proses yang sudah pasti memerlukan biaya lebih, makanya jarang ada. Sekarang kita ke layarnya. Layarnya ini beresolusi ini 5,6 inci dengan rasio layar ke bodi 90,5%. Sudah GG5 atau Gorilla Glass 5 dan ini yang zaman now wajib punya. Refresh rate 120 Hz. Ini tinggi loh. Nah, apabila Anda masih bingung soal apa itu refresh rate atau bahasa kitanya adalah tingkat penyegaran. Ya, Anda bisa melihat videonya Master Dedi. Kami taruh link di deskripsi untuk menonton. Lihat ini licin banget. 120 Hz ini berguna sih untuk masa depan, karena sudah pasti akan menjadi banyak app-app dan game-game ke depan yang akan support layar 120 Hz. Dan mungkin nanti akan menjadi standar. Tapi sayangnya, mungkin karena kebutuhan refresh rate cepat itu, layarnya belum menggunakan AMOLED. Tapi nggak apa-apa, gamer tidak butuh AMOLED. Yang penting gerakan game yang tidak patah-patah. Hanya saja, ya kelemahan IPS itu ketika menampilkan gambar gelap tidak sebaik AMOLED. Ya hanya itu aja, selebihnya IPS ini baik. Kita ke kameranya. Kamera utamanya bisa menangkap pixel binning 64 megapiksel. Ini menggunakan sensor ISOCELL Bright GW1 dengan bukaan f1.8. Sebentar, kayaknya nggak enak ya lihat kameranya dari luar. Kita buka aja deh. Seperti biasa, untuk membuka handphone yang berkarakteristik menggunakan back cover kaca maupun plastik, harus dipanaskan untuk melelehkan lem pinggir-pinggirnya ini. Dan diselipkan yang tipis-tipis agar lem atau perekatnya tidak menempel lagi ke back covernya ini. Kalau kami tebak, ini pasti menggunakan perekat yang sama seperti yang ada di smartphone berating IP-IPan itu. Makanya susah ini bukanya. Ini di bagian kameranya membuat susah nariknya. Dan sudah terbuka. Waduh, ini akibat dari terlalu dalam menyelipkan. Ya, kami memang tadi terlalu dalam. Enak sih. Untung ini fleksibelnya tidak putus. Dan ini fleksibel untuk side fingerprint sensornya. Dan masih bisa. Tidak rusak ini. Ini kenapa desain fleksibelnya keriwil-keriwil gini ya? Dan ini ada yang ngewer-ngewer. Ya kan? Ini perekat anti air. Dan tadi itu susah sekali untuk menyingkirkan ini. Dan ini menyekat menyeluruh seluruh badannya. Lalu inilah kaca yang seperti di sandblast. Kalau dilihat sekilas, ini bukan tipe yang bisa ditransparansikan ya. Dan lihatlah ini, cover flashnya menempel di sini. Kita buka baut-bautnya dan congkel pinggir-pinggirnya ini. Oh iya, kami selalu lupa untuk mencolok bolongan ini agar SIM tray-nya terbuka. Iya, kita congkel. Dan sudah terbuka. Kami masih bingung kenapa ini fleksibelnya dibuat panjang. Mungkin agar tidak ketarik ya, karena ini kecil sekali fleksibelnya. Dan lihat ini, ada lapisan macam karet yang mengelilingi bodinya ini. Dan di sini ada konektor antena dan NFC-nya.
Ya, ini antena NFC-nya. Dan ke flashnya. Flashnya menempel di sini. Dan ini keren sekali. PCB-nya dicat 2 warna. Ada yang hijau muda dan tua. Dipadu dengan pelindung konektor BTB yang warna biru. Wah, keren sih ini. Oh ya, disconnect dulu BTB baterainya. Daripada kesetrum. Oh ya, kita mulai dari bawah. Ini bukanya gimana ya? Dicongkel sini. Keras amat. Wah, ini daughterboard-nya PCB-nya warna hitam tuh. Bisa beda warna satu device. Keren. Dan kalian tahu apa? Ada 2 buletan di speakernya. Bisa tebak? Ya, isinya bola gabus kecil-kecil. Wah, berarti ini speakernya seperti yang biasa digunakan oleh flagship mahal. Dan coba kita dengar sampel speakernya. Oke juga nih. Oke, kita buka fleksibel penghubung antara mainboard dan daughterboard. Dan mari kita buka baterainya. Karena kami ingin melihat liquid coolingnya. Dengan magic pull tab ini, kalau kata Om Botak, maka dengan suara yang maka baterainya terbuka dengan aman. Oke, kita disconnect BTB layar dan BTB ke USB-C-nya. Dan untuk membuka mainboard, harus buka kamera dulu. Yes, inilah barisan kameranya. Dimulai dari ini adalah kamera modul 2 megapiksel untuk kebutuhan makro. Untuk kamera makronya ini hanya fix fokus. Dan setelah kami telusuri, kamera makro yang berautofokus itu untuk menggapai fokus ketika kita ambil makro itu tidak segampang yang fix fokus. Jadi tinggal dekatin jepret, dekatin jepret, dekatin jepret. Lama-lama kita hafal dengan titik kedekatannya dengan objek. Tidak seperti yang autofocus yang harus mencet-mencet layar dulu untuk menggapai fokus. Ya mungkin ini termasuk masukan dari orang-orang. Termasuk masukan dari orang-orang kenapa Realme malah mengadakan kamera dedicated fix focus untuk makro. Jadi lebih gampang untuk foto-foto semut. Tapi ya Anda bisa lihat sendiri hasilnya. Oke, dan inilah kamera modul ultra wide-nya. Ini bisa menangkap 8 megapiksel dengan lebar penangkapan 105 derajat dengan bukaan f2.2. Dan ini ada 5 lapisan lensa atau bisa disebut dengan 5P. Lalu inilah kamera modul 64 megapikselnya. Yuk kita lihat sampelnya. Mungkin sebagian dari Anda masih bingung soal pixel binning. Ini kami coba bandingkan pengambilan mode auto dibandingkan dengan pixel binning. Ketika kita crop, maka mode pixel binning akan lebih baik daripada mode auto biasa. Kalau kita bandingkan dengan 5 kali optical zoom gimana ya? Nah, inilah salah satu kegunaan dari kamera periskop itu. Loh, tapi kan tanpa kamera periskop itu bisa juga zoom 5 kali. Ya, tanpa kamera periskop, zoom 5 kali itu disebut digital zoom. Itu sama aja nge-crop gambar yang ditangkap dengan kamera wide biasa. Kita kasih contoh, ini hasil zoom 4,5 kali, langsung dari kamera. Kenapa 4,5? Itu agar dia tidak switching ke kamera periskop. Dan dibandingkan dengan hasil crop, lihat. Ya, makanya zoom digital itu disebut hybrid zoom, karena ada pemanfaatan pixel binningnya. Tapi hybrid zoom itu akan ada penurunan kualitas. Kalau periskop itu bisa nge-zoom 5 kali tanpa ada penurunan kualitas. Itulah yang dimaksud dengan lossless zoom. Nah, untuk itu kamera sensor butuh jarak lebih agar bisa jauh penangkapannya. Maka bentuk kamera modulnya pun juga berbeda. Ini lebih lebar dan makan tempat. Kenapa lebih lebar? Gimana jelasinnya? Kita buka aja gimana? Tapi kan jadi nggak bisa dipakai lagi. Buka nggak ya? Gimana menurut kalian? Oke lah, kita buka aja deh.
Tapi, kami butuh dukungan Anda dengan menekan tombol like dan subscribe channel kami, Mas Mobi, apabila Anda belum. Oke, mari kita lihat daleman kamera periskop ini. Kamera periskop itu memang didesain untuk tidak dibuka. Maka untuk melihat daleman kamera periskop ini harus dirusak. Kita harus memisahkan sama frame-nya ini. Dan coba kita potong, tidak sesuai prediksi kami. Atau congkel bagian bawah plastik ini ya. Tidak semudah itu, Kerfuso. Gimana ya? Apa kita coba congkel lagi? Bisa masuk nih. Dan terlepas dari pelindungnya ini. Oke, sepertinya bagian yang bisa dicopot ya besi-besi ini ya, karena ini ada pin-pinnya. Iya, terus, ya kamu bisa.